setelah saya pelajari pemilu itu tidak saya tempatkan dalam konteks narasi demokrasi, enggak. Pengalaman di Lampung juga itu. Pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang An, Mas Ferdi, ya, maaf tadi nggak sempat nyapa, nggak lihat saya. Kemudian teman-teman yang lain, Mas Budi, Mas yang lainnya. Jadi dari tahun saya masuk di Lampung itu tahun 1989. Tahun 1989 itu masih dari Pakauheni naik bus yang 23 ya dulu. 3 pun bisa jadi 4. Masih hutannya masih penuh itu. Yang ada baru di Kalianda itu ini, apa namanya? Rumah makan Padang itu masih sederhana. Sekarang sudah ada SPBU dan lain-lain. Sudah ada tol gitu ya. Sebagai akademisi dan sebagai warga Lampung gitu ya, saya melihatnya banyak dalam tinjauan perspektif saya sebagai akademisi itu. Dulu saya banyak menggunakan teks-teks narasi besar. Ukurannya itu misalnya demokrasi ya demokrasi lah. Sehingga kalau ada perilaku pejabat yang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran demokrasi itu ya dikecam, dikritik habis-habisan gitu ya. Kemudian pembangunan juga ukurannya itu positivis betul gitu. Sehingga ukuran itu begitu berat banget buat bangsa Indonesia gitu. Kemudian dalam pengalaman hidup saya di sebelum KPU itu kan kita pernah sebagai aktivis ya pulang dari S2 itu mulai dari aktivis suka jalanan sampai aktivis yang agak formal di forum rektor bersama Bang Ans waktu itu ya, yang formal gitu ya. Kemudian di situ konflik terus itu, kita begitu hebatnya itu waktu itu ya. Sampai Kapolda kita somasi gitu waktu itu. Dan rem kita lawan karena tentara masih ikut-ikutan pemilu misalnya gitu. Kemudian tahun 2008 masuk menjadi anggota KPU, yang menjadi ketua saya tahun 2012. Tahun 2012 itu puncaknya konflik di Lampung dalam konteks pemilihan ya. Karena Pak Sarudin waktu itu ingin Pilgub tahun 2015, KPU RI inginnya tetap 2013 gitu. Nah, karena saya sebagai KPU Provinsi Lampung, walaupun itu sebenarnya perintah KPU RI, kita tidak pernah mengatakan ini perintah gitu. Tapi karena kita punya prosedur pleno gitu. Jadi kita ambil alih. Berat banget 2 tahun itu. Kesalahan setiap tahapan tuh nggak ada yang nggak salah. Baik dari internal, misalnya membuat surat administrasi misalnya ya. SK putusan DPT gitu. Ya, harusnya kan tahun 2013 bisa tahun itu bisa misalnya jadi tahun 2003 atau tahun 2023. Setelah saya pelajari ya maklum karena kan fasilitas sekretariat pendukung itu kan memang masih bantuan dari Pemprov gitu. Itu sampai di sekretaris itu. Jadi kita tidak bisa berkutik. Tapi kemudian berdasarkan konflik itu kita jadi cerdas gitu. Kita rapat pleno, kita putuskan semua kesalahan kalau ditandatangani ketua itu apapun bentuknya, apakah itu SK atau surat-surat biasa, yang salah adalah sekretariat gitu aja. Kita tanda tangani, sehingga akhirnya nggak ada yang salah setelah itu, nggak pernah salah. Gitu. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua itu, karena semua tahapan itu selalu ada konflik dan salahnya bisa dari kita dan nggak profesional, bisa dari politik, dari faktor luar gitu ya. Kita pleno membangun mekanisme. Jadi semua kesalahan di KPU itu, kalau terjadi kesalahan itu bisa segera diklarifikasi, penjelasan kepada publik, diperbaiki, ditetapkan kembali dan sah. Mekanisme itulah, mekanisme koreksi dan pengambilan keputusan itu akhirnya menjadikan sah ketika digugat di Mahkamah Konstitusi, KPU dimenangkan gitu. Walaupun waktu itu tidak ada anggaran gitu ya.
cara kita menggunakan anggaran juga semua jadwal tahapan kita tempelkan sama dengan jadwal tahapan pemilu legislatif. Kita pleno atau kita rapat BIMTEK hari Senin jam 8 sampai jam 10 menggunakan untuk kepentingan pemilu legislatif, ditutup, dibuka lagi jam 11 sampai jam 12 untuk kepentingan pemilihan gubernur. Akhirnya tidak menggunakan anggaran. Waktu itu dilaporkan oleh teman-teman saya dari Unila di Kejaksaan Tinggi, kemudian Tun kalau nggak salah, saya sempat diundang, dipanggil gitu, ya kita diskusi gitu, dibenarkan gitu. Karena kita nggak menggunakan uang, tidak ada double anggaran gitu. Tapi kita menggunakan cara. Akhirnya berjalan meskipun ya terseok-seok gitu. Nah, berangkat dari konflik itulah, dari tahun 2002 sampai 2008 ya, konflik pemilihan gubernur pertama setelah reformasi itu kan yang dimenangkan Bang Aljir itu. Kemudian Bang Aljir tidak dikehendaki kan, akhirnya dibiarkan meskipun diputuskan menang di MA, tetapi tetap tidak dieksekusi oleh eksekutif. Akhirnya dia sekarang statusnya masih calon gubernur terpilih. Itu. Nah, dari 2002 sebenarnya itu penyelesaian konflik itu tidak pernah dilakukan oleh elit Lampung. Di tingkat nasional pun belum tentu juga sama bisa menyelesaikan konflik ketika itu tajam. Dugaan saya dulu dengan nilai-nilai Lampung yang nemuin Nyimah, kemudian dan sebagainya itu bisa sebenarnya. Bisa ketemu, apalagi kan saudara-saudara itu, tapi nggak bisa. Penyelesaian akhir itu ketika SK 15 itu dicabut, kemudian menyerahkan kepada presiden, akhirnya pemilihan pilkada langsung pertama di Lampung. Jadi pemilu langsung itulah yang membuat solusi untuk Lampung, bukan oleh kebijakan dari wisdom dari para elitnya gitu. Walaupun sesungguhnya bisa, karena saya mengalami persis relasi-relasi elit saat itu gitu ya. Sering ketemu tapi nggak ketemu gitu. Jadi akhirnya yang menyelesaikan adalah sistem pemilihan. Makanya saya kalau di dalam diskusi sering debat dengan Mas Ferdi dan sebagainya, saya mempertahankan pemilu itu dalam konteks sejarah Lampung sebenarnya. Gitu. Jadi solusinya adalah melalui pemilihan rakyat. Walaupun itu buruk, tetap bisa menjadi solusi untuk konflik itu. Itu yang selalu saya tekankan gitu. Tetapi setelah saya pelajari pemilu itu tidak saya tempatkan dalam konteks narasi demokrasi, enggak. Pengalaman di Lampung juga itu. Pengalaman Lampung itu kaya sebenarnya, membuat saya dewasa dalam membangun perspektif ya. Dulu kan grand teorinya banyak sekali orang itu ya, nggak bisa digunakan sebenarnya. Jadi akhirnya saya beralih, ilmu pengetahuan itu ada 3 perspektifnya kalau dalam ilmu komunikasi. Yang pertama itu adalah paradigma positif yang dengan narasi-narasi besar tadi itu, HAM misalnya gitu. Saya pernah diskusi ini salah satu contoh diundang Pak Ikrom dengan perempuan yang pengganti yang anti teroris itu organisasi internasional yang di Amerika itu. Anti kekerasan dan teroris itu siapa ya? Yang dulu yang itu pokoknya organisasi itu dibentuk di Amerika Serikat, temannya Ikrom yang meneliti di sini itu. Dia menggebu-gebu itulah bicara soal HAM yang nilai universal. Saya bilang, saya bantah dengan nilai-nilai relatif kita aja. Mulai dari yang kecil-kecil dari Lampung. Saya ingat istilahnya Mas Mukri itu bahwa kita punya sifat-sifat apa istilahnya bahkan lupa saya, puaki. Pokoknya bisa menerima semua lah sebenarnya itu. Tapi kalau sudah masuk dunia politik nggak bisa. Itu di Lampung itu. Nah, saya sampaikan nilai-nilai relatif itu juga ilmu pengetahuan gitu. Walaupun dia mendebat karena dia merasa besar organisasi dan saya dianggap dosen Unila aja gitu kan mungkin. Tapi dia tampaknya memahami gitu, memahami. Kemudian narasumber yang dari Amerika Serikat ini, pemimpin organisasi anti radikalisme dan teroris internasional ini bilang pada kelemahan-kelemahan perilaku. Nah kalau itu saya nyerah gitu ya. Tapi ada ukuran juga di Indonesia, nggak bisa orang
Kalau kita mengenal betul, perilaku seperti apapun itu akhirnya kita bisa nerima loh. Ujung-ujungnya itu. Jadi perspektif yang kedua setelah positifis yang narasi-narasi besar tadi itu yang fenomenologis nasnya di sini posisi saya itu. Jadi ilmu pengetahuan itu dibangun dari pengalaman spesifik ya. Kalau kita bisa melakukan wawancara misalnya Bang Ansori Cauzal misalnya, kemudian Pak Berian Tihang misalnya, atau tokoh-tokoh Lampung ya. Kemudian dibangun kategori-kategori yang tepat betul, kemudian sebelum di launching dikonfirmasi lagi kepada masing-masing tokoh itu. Kita bisa dapatkan ilmu pengetahuan sebenarnya. Itu. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak harus yang teori-teori besar misalnya. Bahkan teori everything, teori segalanya itu sekarang ada penjelasan buku baru itu namanya Fabric of Reality itu. Penjelasan realitas, struktur realitas kebenaran ilmu pengetahuan itu paling utama itu. Kalau ilmu positivis kayak ilmu alam itu kemampuannya itu prediktif, tapi tidak menjelaskan gitu loh. Nggak memahami apa sih perilaku orang asal usulnya begitu. Nah saya tahapannya ke sana udah. Yang ketiga, yang terakhir perspektifnya adalah kritis itu ya. Kalau kritis yang pertama selalu dikaitkan dengan relasi kekuasaan. Kalau misalnya MK memutuskan usia karena ada hubungan pamannya dianggap melanggar etik itu, kritis ada relasi kekuasaan terhadap rezim. Kalau saya baca dulu, saya pahami betul dulu. Ketika saya temukan rujukannya Aristoteles, dia mengatakan itu itu juga etik, tapi etik duniawi istilahnya gitu. Ada etik duniawi. Orang jabatan politik itu sesuatu yang normal saja itu bagi seorang pemimpin ya. Tetapi harus disampaikan, apakah Jokowi diem-diem kemudian silent kemudian tiba-tiba gitu kan enggak juga dia. Dia menyatakan loh, terus terang salah satu presiden yang terus terang mengatakan saya akan cawe-cawe. Nah, grand design itu yang sekarang terjadi. Ternyata kuat bener presiden dia. Luar biasa loh. Bulan September itu, dominasi partai itu masih kuat sekali itu. Ganjar itu kan. Bulan November kan muncul itu kan, sampai sekarang hasil survei itu begitu, nah itulah Indonesia maksud saya. Kita perlu yang penting bisa dijelaskan, nanti yang buruk nanti diperbaiki gitu. Dalam konteks Lampung saya juga seperti itu.